Banyak orang merasa dibohongi. Serangan militer Israel ke Iran bukan sekadar konflik bersenjata. Ini adalah operasi senyap yang dibungkus dengan propaganda, di mana rakyat Israel sendiri dijauhkan dari kebenaran. Rumah sakit dihancurkan, universitas diratakan, bahkan kantor berita jadi target rudal. Semua lalu disebut serangan presisi. Kedengarannya absurd, bukan? Lebih aneh lagi, negara yang mengaku sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah justru melarang medianya sendiri untuk bicara. Bahkan berita yang sedikit saja menyimpang dari narasi resmi langsung dibungkam. Dan yang lebih mengejutkan, Israel menyatakan kemenangan, padahal mereka sendiri yang lebih dulu memohon gencatan senjata. Ini bukan sekadar cerita tentang dua negara berkonflik. Ini adalah kisah tentang sensor, senjata ilegal, diplomasi rahasia, dan kebenaran yang dikunci rapat di balik pintu bunker. Tinggal di sini, karena yang akan saya ungkap tidak akan kalian dengar dari media arus utama. Di tengah gembar-gembor sebagai negara demokrasi, Israel menunjukkan sisi gelap yang sangat otoriter. Saat Iran merespons dengan serangan balasan bernama True Promise, publik Israel tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Sebagian besar media dilarang menayangkan informasi terkait kerusakan pada basis militer IDF. Yang boleh disiarkan hanyalah siaran resmi pemerintah. Padahal menurut Rafir Drucker, jurnalis investigatif senior, tingkat kehancuran akibat rudal Iran jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Ia menyatakan bahwa serangan Iran sangat tepat sasaran dan menghantam situs-situs militer kunci. Banyak yang tidak pernah dilaporkan, dunia dibutakan, rakyat Israel ditipu. Bahkan akun resmi pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, di platform X menyebut bahwa rezim Zionis hampir bertekuk lutut. Namun frasa seperti Israel was crossed dilarang tayang di media Israel. Tidak ada diskusi, tidak ada debat. Demokrasi yang menyebut dirinya terbuka, justru takut pada transparansi. Yang lebih mengerikan dari perang ini adalah metodenya. Di balik layar sensor terjadi kejahatan-kejahatan senyap yang jauh dari sorotan. Akun intelijen global Growth Green UK menegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel jelas-jelas melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Tidak ada dasar untuk menyerang Iran, tidak ada deklarasi perang, tidak ada ancaman nyata, tidak ada mandat internasional. Ini bukan aksi defensif. Ini adalah kolonialisme dengan wajah baru. Dan bukan cuma rudal dan drone yang diluncurkan. Berdasarkan laporan intelijen Iran, agen Mossad menyusup ke dalam negeri dan menyebarkan surat ancaman ke rumah para jenderal. Isinya keji, bila mereka tak merekam video pernyataan pembangkangan terhadap pemerintah Iran, maka keluarga mereka akan menjadi target. Ada juga yang menerima telepon langsung dari operator Mossad, dengan ancaman pemusnahan garis keturunan. Namun tak satu pun dari para jenderal Iran menyerah. Rencana menciptakan chaos internal gagal total. Yang terjadi justru kebalikannya, bangsa Iran bersatu. Israel bukan hanya menggunakan metode tekanan psikologis dan teror. Mereka diduga kembali menggunakan bom uranium terdepresi, senjata berbahaya yang dulu menciptakan lonjakan di Irak, bahkan lebih mematikan dari efek Hiroshima. Kini senjata itu dijatuhkan ke kawasan sipil Iran Teheran Babol-Sar, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan yang lebih ironis, serangan brutal itu dilakukan di masa gencatan senjata, yang sebenarnya telah disepakati diam-diam oleh Iran dan Israel lewat jalur mediasi Oman dan Swiss. Namun Israel mengkhianati semuanya. Radar dihancurkan, kota-kota dibombardir, drone menyasar Hamedan dan Tabriz, dan bahkan jet tempur Israel melanggar zona demilitarisasi di Rust. Tak satu pun poin perjanjian yang dihormati. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa Israel tak menginginkan perdamaian. Pihak yang menginginkan dominantis. Namun ada kegagalan besar yang tak bisa ditutupi, yaitu kegagalan diplomatik. Di balik layar, menurut bocoran dari Wall Street Journal,
Israel diam-diam memohon pada mediator-mediator Arab untuk menyampaikan pesan pada Teheran. Israel ingin segera mengakhiri perang. Bahkan mereka menawarkan konsesi yang selama ini tak pernah mereka bayangkan, dukungan pada pencabutan sanksi minyak Iran ke Tiongkok. Ini bukan langkah damai, ini adalah langkah panik. Dan hasilnya, terasa hingga ke Gaza. Gencatan senjata yang tiba-tiba terjadi di Gaza, yang seolah menguntungkan Palestina, diduga bukan hasil kesepakatan Hamas-Israel, tapi tekanan diplomatik Iran. Teheran bermain di papan catur regional. Israel tahu, jika Iran membuka front baru atau memperkeruh suasana, mereka akan tenggelam dalam tekanan militer dan opini global. Sementara itu, Gaza masih berdarah. Skandal terbaru menunjukkan bahwa dalam bantuan pangan dari Amerika Serikat dan Israel, ditemukan serbuk opioid tersembunyi di dalam makanan bantuan. Pejabat kesehatan Palestina menyebutnya sebagai serangan kimia terhadap warga sipil. Narasi Hunger Games Gaza bukan lagi hiperbola. Ini nyata. Tak heran demonstrasi meledak di seluruh dunia. Dari Madrid ke Lahore, dari New York ke Baghdad, massa turun ke jalan menyerukan dua tuntutan utama, gencatan senjata permanen, dan pengadilan terhadap agresor. Di Dewan Keamanan PBB, perwakilan Rusia menyindir keras. Aneh sekali melihat Israel bicara soal keamanan global, padahal mereka belum menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Apakah sekarang mereka berniat bergabung? Sindiran tajam dari negara yang biasanya dikecam karena invasi ke Ukraina, kini terdengar seperti suara akal sehat. Dunia mulai melihat siapa sebenarnya pengacau. Israel ingin unjuk kekuatan, tapi yang dunia lihat adalah ketakutan dan disorientasi. Bahkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, seperti Natanz dan Isfahan, nggak menghentikan program nuklir mereka. Menurut laporan IAEA, Iran masih menyimpan uranium dengan tingkat pengayaan 60%, dan dapat membangun kembali fasilitas-fasilitasnya dalam waktu singkat. Intelijen menyebut bahwa bahan fisil utama berhasil diamankan, termasuk di fasilitas Fordow, yang menjadi sasaran bom bunker buster Amerika Serikat. Artinya, program nuklir inti Iran tetap utuh. Dan upaya menggulingkan rezim lewat tekanan militer justru menjadi bumerang. Tak ada demonstrasi besar, tak ada pembelotan. Justru rakyat Iran bersatu, dan posisi Khamenei semakin solid. Di ranah global, solidaritas Timur menguat. Rusia menyebut aksi Israel sebagai agresi yang tidak bisa dibenarkan dan mendukung Iran secara terbuka. Tiongkok segera merespons dengan kesepakatan transfer teknologi satelit Beidou untuk mendukung sistem navigasi rudal Iran. Pakistan, yang sempat renggang dengan Iran, mulai kembali menunjukkan sinyal strategis, mulai dari kunjungan militer hingga kerjasama energi. Apa yang lahir dari konflik ini? Bukan hanya resistensi Iran, tapi juga kebangkitan poros timur Iran, Rusia, China, dan Pakistan. Dan ini adalah tantangan serius bagi dominasi Barat di Timur Tengah. Namun gelombang ini belum selesai, sebab benturan tak hanya terjadi di medan tempur atau sidang diplomatik. Benturan sejati kini berlangsung dalam jaringan ekonomi global, dalam skema mata uang, dan dalam bayang-bayang intelijen yang mulai bergeser orientasinya. Setelah poros timur semakin solid, sebuah fakta mencuat ke permukaan. Dolar tidak lagi menjadi alat dominasi yang tak tergantikan. Sebagai respons atas sanksi kolektif Amerika Serikat dan Eropa terhadap Iran dan sekutunya, Teheran bersama Moskow dan Beijing mulai mempercepat integrasi sistem pembayaran lintas negara berbasis mata uang lokal. Proyek ini sudah dimulai secara diam-diam sejak 2022. Namun kini, setelah perang ini pecah, semuanya berubah jadi deklarasi terbuka. Didolarisasi adalah pertahanan. Tak perlu waktu lama, harga minyak mentah Iran yang diekspor ke Tiongkok kini mulai ditransaksikan dengan renminbi. Langkah itu menampar wajah sistem petrodolar, sekaligus memberi sinyal bahwa konflik ini bukan hanya soal militer, tetapi soal kelangsungan dominasi ekonomi global Barat. Dan di balik pergeseran ini, ada konsekuensi yang tak bisa dihindari. Geopolitik energi telah berubah.
Bahkan negara-negara Teluk yang selama ini berdiri pasif mulai bersikap ambigu. Uni Emirat Arab memutuskan menangguhkan sementara kerjasama intelijen dengan Mossad. Kuwait memanggil duta besarnya dari Tel Aviv. Bahkan Arab Saudi, yang selama ini dianggap mitra diam-diam Israel, mulai menjajaki kembali jalur diplomatik ke Teheran, sebuah manuver yang menegangkan Washington. Kenapa semua ini penting? Karena tekanan terhadap Israel tidak lagi datang dari luar saja, melainkan dari dalam. Krisis kepercayaan mulai muncul di kalangan elit keamanan dan sipil. Rekaman bocoran dari dalam Knesset menunjukkan perdebatan panas tentang kemampuan IDF dalam mempertahankan wilayah jika konflik tiga front, Iran, Gaza, dan Lebanon, pecah secara bersamaan. Seorang jenderal senior bahkan terdengar berkata, "Kita tidak sedang bertempur di satu front. Kita sedang dikepung sejarah." Namun tekanan eksternal tak berhenti di Timur Tengah. Dunia Barat mulai kehilangan kendali atas narasi. Media Eropa yang biasanya pro-Israel mulai mempertanyakan sensor yang diberlakukan Tel Aviv terhadap wartawannya sendiri. Beberapa jurnalis dari Jerman dan Prancis dideportasi secara diam-diam karena mencoba meliput dampak rudal Iran di pangkalan militer selatan. Di Amerika Serikat, kampus-kampus Ivy League dipenuhi unjuk rasa mahasiswa yang menolak dana militer dialirkan ke Israel. Di Columbia dan Harvard, mahasiswa bahkan mendirikan zona netral yang menolak keterlibatan dalam perang yang melibatkan bom uranium dan penindasan informasi. Narasi mainstream mulai retak. Di sisi lain, Iran justru semakin memperkuat posisi di kawasan. Bukan hanya dengan rudal, tetapi dengan diplomasi teknologi. Kesepakatan transfer drone buatan dalam negeri ke Venezuela dan Bolivia menandai ekspansi strategis Iran ke Amerika Latin, wilayah yang selama ini jadi halaman belakang Washington. Langkah ini memperlihatkan bahwa Teheran bukan hanya bertahan. Ia berkembang, menyebar, dan membangun aliansi global. Lebih mengkhawatirkan bagi Israel dan sekutunya, kemampuan rudal Iran mengalami lompatan signifikan. Rudal balistik jarak menengah kini telah dikombinasikan dengan sistem pelacakan satelit dari Beidou, yang berarti, akurasi tinggi bahkan untuk target bergerak. Artinya, pangkalan Amerika Serikat di Teluk, kapal induk di Laut Merah, hingga pusat energi di Haifa, kini dalam radius ancaman nyata. Namun dari semua ini, yang paling menggetarkan adalah perubahan psikologi publik dunia. Jika dulu publik global terbagi antara pro dan anti, kini yang terjadi adalah rasa jenuh dan muak terhadap politik standar ganda. Semakin banyak yang bertanya, mengapa Ukraina mendapat simpati dunia saat diserang, tapi Gaza malah dibungkam ketika dijajah? Mengapa Iran dianggap ancaman karena mempertahankan kedaulatan, tapi Israel justru dibela meski melanggar hukum internasional? Pertanyaan-pertanyaan itu berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan berubah menjadi gelombang kesadaran baru, bahwa apa yang disebut sekutu bukan selalu benar, dan apa yang disebut musuh bukan selalu jahat. Israel bisa saja mengklaim kemenangan militer, tapi dunia mulai melihat, mereka telah kalah secara moral, gagal secara diplomatik, dan terpukul secara strategis. Iran tidak runtuh. Justru dari puing-puing rudal dan ancaman Mossad, Iran menemukan ulang identitasnya sebagai negara mandiri yang tak bisa ditekan. Mereka tak hanya bertahan, tapi juga mengatur ulang tatanan regional dengan poros baru. Barisinde sewakat sirkten iternis narte pesing guai mantepembegdi, anlokep absolut. Namun satu hal yang luput dari sorotan publik global adalah ini. Perang ini bukan hanya tentang Israel dan Iran. Ini tentang siapa yang berhak mendefinisikan musuh. Ini tentang siapa yang mengendalikan narasi, dan siapa yang berani membongkarnya. Selama puluhan tahun, Barat menciptakan musuh-musuh bayangan. Satu saat Saddam, satu saat Assad, berikutnya Rouhani, lalu Khamenei. Tapi jarang sekali publik dunia diperlihatkan bahwa mungkin musuh terbesar dari perdamaian adalah mereka yang selalu mengaku membawanya.
Sekarang, mari kita hadapi fakta yang selama ini ditutup-tutupi Israel bukan lagi tak tersentuh. Langit mereka yang selama ini dipenuhi sistem pertahanan canggih Iron Dome, Arrow, David Sling, ternyata tidak kebal terhadap rudal-rudal Iran. Sistem pertahanan senilai miliaran dolar tidak mencegah kenyataan bahwa pangkalan militer dihantam, reaktor dijebol, dan warga sipil mulai mempertanyakan segalanya. Tekanan internal Israel kini semakin besar, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Netanyahu, yang selama ini tampil sebagai arsitek dominasi, kini menghadapi tekanan internal yang belum pernah sebesar ini. Bahkan sebagian elit politik Israel mulai menyalahkan petualangan militernya sebagai kesalahan strategis terbesar sejak Perang Yom Kippur. Seorang sumber dalam di kabinet Israel, yang diwawancarai secara anonim oleh media Eropa, menyatakan, "Kami menyerang Iran untuk menunjukkan kekuatan, tapi justru kami memperlihatkan kelemahan kami ke seluruh dunia." Di Teheran sebaliknya suasana justru berbeda, bukan perayaan, bukan euforia, tapi konsolidasi. Iran tidak bicara banyak di panggung media. Mereka membiarkan laporan-laporan bocor, menyebar perlahan-lahan, cukup untuk membuat lawan bingung dan pendukung bersatu. Strategi mereka bukan dominasi narasi, melainkan disrupsi persepsi. Sebuah seni diplomasi bayangan yang kini mulai mereka kuasai dengan tenang. Dan semua ini mengarah ke satu tujuan yang lebih besar, reposisi Iran sebagai pemain global. Iran kini bukan sekadar negara yang sedang melawan, mereka adalah negara yang sudah menyusun sistem tandingan. Aliansi mereka bukan sekadar simbol, tapi struktur nyata. Dari Rusia, mereka mendapat sistem radar peringatan dini, dan pelatihan pertahanan udara. Dari Tiongkok, mereka memperoleh dukungan satelit, bantuan keuangan, dan jalur perdagangan baru dalam Belt and Road Initiative. Dari Pakistan, mereka mendapatkan jaminan bahwa front Asia Selatan tidak akan menjadi ancaman. Dan yang lebih mengejutkan, India yang biasanya diam, mulai menunjukkan sikap netral yang lebih condong ke poros timur. Sebuah pergeseran halus namun dalam, sebab India tahu, dunia sedang mengarah pada perpecahan blok global. Dan ketika dunia mulai menyadari bahwa perang ini tidak akan berhenti hanya di Teheran atau Tel Aviv, pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apa yang akan terjadi jika semua ini menjadi prolog dari pergeseran tatanan dunia? Jika sebelumnya hanya ada dua kekuatan besar, NATO dan Rusia, kini mulai terlihat poros ketiga yang muncul dari reruntuhan poros timur Islamo-Eurasia. Iran, Rusia, Tiongkok, Pakistan, dengan negara-negara Arab perlahan-lahan mendekat. Bahkan Turki mulai menggoda kemungkinan bergeser dari poros NATO ke poros independen regional. Dalam konteks ini, serangan ke Iran bukan lagi aksi militer terbatas. Itu adalah katalis sejarah, dan seperti semua katalis sejarah, hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi ketika muncul, ia akan membelah arah zaman. Seperti Sarajevo di tahun 1914. Seperti invasi Polandia 1939, seperti 9/11 di 2001, maka 2025 mungkin akan dikenang sebagai tahun ketika dunia memutuskan untuk tidak lagi dikendalikan oleh satu tangan. Dan bagi Israel, kekalahan yang mereka alami tidak lagi soal militer, tapi soal kehilangan narasi. Mereka kehilangan kredibilitas moral, mereka kehilangan simpati publik global. Dan yang paling berbahaya, mereka kehilangan rasa takut dari musuh-musuhnya. Dunia kini sadar bahwa perang bukan lagi soal siapa yang punya jet lebih banyak, tapi siapa yang lebih mampu bertahan dalam isolasi dan bangkit dalam kebersamaan. Dan untuk kali pertama dalam sejarah modern, Iran membuktikan bahwa mereka bisa melakukan keduanya. Bertahan, melawan, dan memimpin perubahan arsitektur global dari posisi yang dulu hanya dianggap musuh tetap dunia barat. Mungkin dunia tidak akan berubah dalam semalam, tapi satu hal kini jelas, kebohongan tidak lagi abadi. Sensor tidak lagi efektif. Dan kekuatan lama yang selama ini merasa tak tergoyahkan, kini mulai retak dari dalam. Israel menyerang, Iran membalas. Tapi sejarah,
Ia mencatat sesuatu yang lebih dalam, peradaban baru sedang bangkit dari timur. Dan sesemua, suka atau tidak, event yang seramas bani inat pire. Namun ketika kita bicara tentang perubahan poros dunia, pertanyaannya bukan lagi apakah Barat bisa mempertahankan dominasinya, tetapi berapa lama mereka bisa bertahan dalam ilusi kesatuan. Setelah serangan Israel ke Iran dan respons brutal dari Teheran, bukan hanya negara-negara timur yang mulai merapatkan barisan. Justru dari dalam blok Barat sendiri, mulai muncul retakan yang tak bisa lagi disembunyikan. Prancis menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim bantuan militer tambahan ke Timur Tengah. Jerman mulai dihantam demonstrasi internal karena publik menolak pengiriman lebih lanjut senjata ke Israel. Italia bahkan secara diam-diam memperingatkan bahwa keterlibatan terlalu jauh bisa membangkitkan sentimen Arab di dalam negeri, dan itu bom waktu. Sementara itu di Washington, Gedung Putih berada dalam posisi paling sulit sejak Perang Irak. Dua front besar sedang aktif, satu di Ukraina, satu lagi di Timur Tengah. Anggaran tak cukup, kredibilitas menurun, dan yang paling berbahaya, dukungan publik Amerika sendiri mulai terpecah dua. Sebuah survei terbaru menunjukkan lebih dari 60% warga Amerika Serikat percaya bahwa Israel tidak boleh lagi mendapat dukungan militer tanpa syarat. Sementara Partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan, Pentagon kesulitan menyusun strategi jangka panjang. Amerika Serikat sedang berperang di dua teater, tapi kehilangan satu hal paling vital dalam perang apapun, legitimasi moral. Dan NATO kini tak ubahnya bayangan dari masa lalunya yang solid. Turki terang-terangan menolak permintaan NATO untuk mendukung posisi Israel. Hungaria diam, menyatakan konflik ini bukan urusan kami. Polandia sibuk dengan eskalasi di Ukraina, mulai menarik pasukan cadangannya dari misi luar negeri. Bahkan Inggris, sekutu abadi Amerika Serikat, mulai goyah. Setelah 3 drone buatan Iran berhasil menembus pertahanan pangkalan RAF di Yordania dan meledakkan gudang logistik, publik Inggris menuntut penarikan total dari kawasan. Untuk pertama kalinya sejak Perang Teluk, Parlemen Inggris terbelah secara terbuka mengenai hubungan militer mereka dengan Israel. Retakan ini bukan sekadar politik, tapi simbol bahwa hegemoni global Amerika dan sekutunya tak lagi disepakati sebagai status quo. Sementara itu di belahan dunia yang selama ini diam, perubahan besar juga mulai terasa. Asia Tenggara, yang selama ini bersikap netral dan enggan terlibat, mulai menunjukkan wajah baru. Sekarang, kawasan ini siap menghadapi konsekuensi global dari benturan kekuatan raksasa. Efeknya pun mulai terasa di Asia Tenggara, dan tentu saja di Indonesia. Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, tak bisa lagi bersikap pasif. Serangan Israel ke Iran, jatuhnya korban sipil, penggunaan bom uranium, dan penghancuran rumah sakit, semuanya menyulut reaksi keras dari masyarakat sipil. Demo besar-besaran kembali pecah dari Jakarta hingga Makassar. Seruan boikot produk pendukung Israel kembali menggema. Harga minyak mentah melonjak, rantai pasok gandum terganggu karena Rusia dan Iran membatasi ekspor via jalur Laut Kaspia. Nilai tukar bergejolak, karena investor global mulai menarik dana dari pasar berkembang sebagai bentuk proteksi. Dan yang paling berbahaya, kawasan Laut Cina Selatan kembali memanas. Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk memperluas patroli maritimnya. Filipina, yang baru saja mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, dipaksa memilih ikut campur atau netral. Vietnam bersikap diam namun bersiap. Malaysia mulai membuka komunikasi dengan Iran dan Turki untuk kerjasama militer diplomatik terbatas. Dan Indonesia mulai bersuara lebih keras di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun di balik layar Jakarta juga dengan negara-negara non-blok, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Dunia sedang bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak era Perang Dingin, Indonesia dituntut tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain aktif dalam tatanan baru yang tengah dibentuk ulang di atas reruntuhan perang, sensor, dan propaganda. Kembali ke panggung utama, Israel dan Iran mungkin sedang menghitung rudal, korban, dan kerusakan.
Tapi, ya, dunia sedang menghitung ulang keadilan, kepercayaan, dan siapa yang layak disebut pemimpin global. Apa yang terjadi selama beberapa minggu ini bukan hanya babak baru dari konflik Timur Tengah, tapi mungkin awal dari akhir dunia lama. Sebab ketika Barat mulai kehilangan arah, dan Timur mulai menemukan suaranya, satu pertanyaan besar akan menentukan masa depan. Apakah dunia siap menerima bahwa kekuatan bisa datang dari tempat yang selama ini mereka anggap musuh? Namun tak ada badai yang lebih sunyi daripada badai yang dipendam. Dan dalam senyap diplomasi internasional, satu pertanyaan mulai beredar dari markas NATO ke Gedung Putih, dari Kremlin ke Beijing. Apakah Israel akan menekan tombol terakhir? Setelah kegagalan serangan presisi ke Iran dan tekanan dari berbagai front, muncul laporan intelijen dari 3 negara besar bahwa Israel telah meningkatkan level siaga nuklirnya ke DEFCON 2 lokal, setingkat lebih rendah dari kesiapan serangan aktual. Sinyal ini ditangkap oleh satelit pengintai milik Rusia dan Iran. Pergerakan truk-truk militer menuju pusat penyimpanan hulu ledak di Negev dan Dimona, yang sebelumnya tenang, kini terpantau aktif 24 jam. Amerika Serikat, diam. Uni Eropa, menghindar. Tiongkok dan Rusia, bersiap menghadapi skenario paling kelam penggunaan taktis senjata nuklir oleh Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Inilah titik gelap peradaban, ketika semua argumen kalah oleh rasa takut. Ketika negara yang merasa terpojok memilih menekan tombol kehancuran, bukan membuka pintu negosiasi. Dan yang lebih mengerikan, Israel memiliki semua dalih moral, propaganda dan teknologi untuk melakukannya. Mereka bisa menyebutnya last resort. Mereka bisa menyebutnya pembelaan eksistensial. Padahal dunia tahu, itu akan menjadi bom pertama yang meledak dalam perang modern sejak Nagasaki. Namun di era ini, perang bukan hanya soal ledakan dan asap. Perang telah berpindah ke pikiran, sistem digital, dan persepsi. Israel dan Iran terlibat dalam perang generasi kelima. Serangan siber terhadap infrastruktur sipil, lalu disinformasi massal melalui AI dan bot sosial. Peretasan sistem satelit dan GPS, serta manipulasi ekonomi melalui bursa dan bank sentral. Semua itu kini menjadi senjata di medan perang baru. Dalam 24 jam terakhir, Bank Sentral Iran mengalami anomali digital misterius. 3 pelabuhan utama Israel tiba-tiba lumpuh akibat serangan siber terkoordinasi. Dan, platform global seperti Meta, Google dan Twitter mulai menangguhkan puluhan akun berita yang mencoba membocorkan informasi dari lapangan. Kebenaran kini tak hanya ditutupi. Tirus sektor, diblitzingir, dan disfonikan ulang. Inilah bentuk dari kehancuran distorsi total terhadap kenyataan.